Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Alfiorita Leli dengan NIM 17060080022. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar mengenai mendiagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu kita mempunyai kode dan nama penyakit, kode dan nama gejala. Nah, kode dan nama penyakit itu yang pertama H1 itu ada kusta, H2 kudis, H3 dermatitis, H4 panu, dan H5 kurap. Nah, selanjutnya pada kode dan nama gejala itu G1 bercak putih atau hitam, G2 mati rasa, G3 gatal-gatal, G4 ruam bintik-bintik, G5 merah-merah, G6 gatal saat berkeringat, G7 bisul ada nanah, G8 tidak gatal, dan G9 itu gatal pada malam hari. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada basis pengetahuan dan basis aturan. Di sini yang pertama itu if bercak putih pada kulit and mati rasa dan tidak gatal, itu penyakitnya adalah kusta. Selanjutnya if bercak putih pada kulit and gatal pada malam hari and gatal pada saat berkeringat and ruam bintik-bintik di kulit dan kudis. Nah, selanjutnya pada yang ketiga dan keempat, yang ketiga, keempat, dan kelima, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Nah, misalnya seorang pasien memiliki gejala penyakit kulit sebagai berikut. Yang pertama itu bercak putih atau hitam, mati rasa, tidak gatal, maka kita akan melakukan penamaan. Nah, di sini penamaannya itu yang pertama kita melakukan pada tabel ini ada rule number, rule status, premise number, premise status. Nah, di sini awalnya itu masih kosong karena kita belum memasukkan working memory. Nah, di sini yang pertama itu kita akan memasukkan working memory itu dengan tipe gejala bercak putih. Nah, pada gejala bercak putih, maka teman-teman dapat lihat di sini bahwa rule statusnya itu yang awalnya masih yang baru aktif. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada A, U, M. Nah, A itu rule yang diaktifkan, sedangkan U itu premis yang belum ditanyakan, dan M itu adalah status yang terlihat. Di sini kenapa yang awalnya itu cuma ada U dan M, ada A dan U, di sini ada M, karena di sini kita telah memasukkan tabel attribute value dengan tipe gejala 1 dan tabel working memory yaitu bercak putih. Jadi di sini pada rule number yang pertama premis statusnya itu sudah true karena tipe gejalanya itu ada. Nah, sedangkan pada rule number yang kedua juga itu bertipekan premisnya itu statusnya true karena tipe gejala bercak putih itu juga ada pada rule number yang kedua. Sedangkan pada rule number yang ketiga, keempat, dan kelima di sini false karena tidak ada, tipe gejala itu tidak terlihat pada rule status yang 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lihat pada tabel yang berikut ini kita memasukkan gejala tabel atribut gejala yang kedua dengan working memory itu mati rasa. Nah, di sini pada rule number yang 1 itu juga pada premise number 1.2 itu juga true. Sedangkan pada status yang lain itu dia false. Nah, selanjutnya pada langkah berikut juga kita memasukkan tipe gejala ketiga. Nah, langkahnya itu pencariannya itu sama seperti langkah pada 1 dan 2. Jadi kita masukkan dulu tabel attribute value dan working memory, terus kita melakukan pencariannya. Tipe gejalanya itu kita masukkan. Jadi tipe gejala misalnya selanjutnya ini tidak gatal, maka kita mencari pada premise number dan premise status itu ada atau tidak. Kalau ada maka true, kalau tidak ada maka false. Nah, selanjutnya di sini pada tabel berikutnya itu di sini itu sudah ada, kita dapat lihat di sini bahwa pada rule statusnya itu yang awalnya rule number 3 itu AU saja, di sini ada D, karena di sini kita sudah hapus dari kandidat karena gejala yang kita masukkan itu tidak ditemukan pada rule number 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya
pada tabel berikut itu dapat dilihat bahwa rules statusnya itu ada U, M, dan TD. Nah, TD itu di sini diaktifkan atau rule solusinya itu sudah ditemukan. Jadi pada working memory yang berikut itu tabel attribute value dan tabel working memory itu semua tipe gejalanya kita sudah masukkan, jadi bercak putih, mati rasa, dan tidak gatal. Maka tipe penyakit yang kita temukan di sini adalah penyakit kusta. Nah, ini adalah penjelasan sekian dari materi. Jadi ini sekian dari penjelasan saya mengenai mendiagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan pada slide ini. Terima kasih.